Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan wa hudan wa rahmatan wal furqan. Wassalatu wassalam ala man auha ilaihi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Tawaf TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadanlah di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan al-furqan, itu pembeda dalam hak dan batil. Dari ayat ini marilah kita sorot satu redaksi, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata petunjuk bagi umat muslim ataupun non muslim ataupun laki-laki ataupun perempuan, tidak sebagai petunjuk orang Arab ataupun non Arab ataupun petunjuk orang kaya maupun miskin, tidak. Allah Subhanahu wa taala memakai kata redaksi hudal linnas, manusia. Ini seolah menandakan bahwasanya Al-Quran tentunya lintas zaman, lintas waktu akan senantiasa relevan dengan seluruh umat manusia. Akan ada banyak kebaikan yang dapat diraih oleh umat manusia jika kita merujuk kepada Al-Quran. Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran sangatlah erat dengan peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri pun menjadi perdebatan kapan turunnya. Tidak ada manusia yang tahu. Namun Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan kisi-kisinya, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun malam ganjil lebih mendekati daripada malam-malam yang genap. Allah SWT berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kita turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Namun perlu kita perhatikan bahwa dalam proses turunnya Al-Quran setidaknya ada 2 tahapan. Yang pertama, terwujudnya Al-Quran dalam Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid." Bahkan ia merupakan Quran yang mulia fi Lauhin Mahfuz, yang telah ada di Lauh Mahfuz. Ini berarti menunjukkan bahwasanya Al-Quran secara utuh sudah ada dalam Lauh Mahfuz, yaitu yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Yang kedua, proses yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalnahu tanzila." Dan Allah turunkan secara bertahap-tahap, sesuai, berangsur-angsur, menyesuaikan dengan keadaan dan kejadian. Dalam ayat selanjutnya tentu kita dapat melihat apa itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kita ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang bilang 1000 bulan ini kalau boleh dihitung kurang lebih 84 tahun. Tapi ada juga yang bilang 1000 bulan ini fokusnya bukan kepada angkanya, melainkan betapa lebih skalanya besar, mulia, lebih mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Sahabat penikmat Tawaf TV dimanapun Anda berada, jika kita lihat bagaimana peristiwa Lailatul Qadar ini, kadang kita berbeda pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Memang itu menjadi sebuah misteri. Namun Nabi Muhammad SAW telah memberikan kisi-kisinya, yaitu terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana malam-malam ganjilnya lebih memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar daripada malam-malam genapnya. Sebagai contoh, jika kita melihat adat ataupun kebiasaan di negara-negara Arab seperti di Mesir, Tunisia ataupun Maroko, dalam cara meraih atau mengejar Lailatul Qadar, dapat kita temukan kebiasaan mereka dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, antusiasmenya lebih pada malam-malam ganjil, khususnya tanggal 21 dan 27 Ramadan.
mereka menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan amal-amal baik lainnya. Seolah ini menjadi harapan bagi mereka. Dengan konsistennya mereka di satu tanggal tertentu di malam-malam ganjil akan dapat mendekatkan mereka untuk lebih meraih malam Lailatul Qadar. Semoga dapat kita ambil contoh bahwasanya antusiasme ini sebenarnya tidak perlu kita hanya fokus kepada 1-2 tanggal tertentu. Alangkah baiknya full 10 Ramadan terakhir antusiasme kita tetap istiqomah dalam ketinggian. Semoga perbincangan singkat ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi bekal walaupun sedikit ya untuk kita menghadapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.